Lisa, bagian 53, karya S.R. Kusuma, yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Lisa dan Karin terlihat meninggalkan acara pesta ulang tahun Farah. Karena hari sudah semakin larut malam, kedua gadis itu pun pamit pulang. Sebenarnya Farah masih menginginkan keduanya tinggal lebih lama. Akan tetapi, Lisa dengan terpaksa harus menolak permintaan Farah dengan alasan kedua adiknya sudah menunggu di rumah. Lagi pula, ia sudah merasa lelah dan mengantuk. "Tunggu di sini, aku akan mengambil mobil," kata Karin meninggalkan Lisa seorang diri di halaman rumah Ibu Karmita yang luas itu. Lisa hanya menganggukkan kepala sambil mengecek handphonenya, dan tiba-tiba, "Hai." Lisa terkejut dan seakan tidak percaya melihat Saga sudah berada tepat di hadapannya. Ya, di hadapannya. Lisa sempat tersenyum senang mengetahui Saga datang menemuinya. Tetapi sejurus kemudian ia memasang wajah cemberut. "Hai, ada apa dengan wajahmu? Mengapa cemberut? Apakah kamu marah padaku?" tanya Saga sambil memperhatikan wajah Lisa. Lisa hanya diam dan pura-pura tidak memperhatikan pemuda di hadapannya itu. Sepertinya kamu masih marah padaku." Hei, lihat itu!" Tiba-tiba Saga berteriak sembari tangannya menunjukkan sesuatu. Membuat Lisa terkejut dan secara otomatis matanya mengikuti kemana arah telunjuk Saga. "Saga, ada apa?" "Dan ini untukmu." Lisa tertegun saat Saga memberinya bunga anggrek berwarna kuning. "Cantik sekali." "Apa ini?" tanya Lisa jual mahal. Meski begitu tak ayal matanya terlihat berbinar-binar melihat bunga anggrek nan cantik di hadapannya itu. Ini sebagai penembus kesalahanku yang telah menolak menemanimu menghadiri pesta ulang Farah. Maukah kamu maafkan aku?" Lisa hampir tidak bisa menahan tawa saat Saga dengan susah payah bersimpu di hadapannya dengan menyodorkan bunga anggrek beserta potnya itu bak seorang pangeran yang sedang mencurahkan perasaannya kepada sang kekasih di cerita negeri dongeng. "Ayolah, Ga, jangan konyol, berdirilah, kamu akan menyiksa dirimu sendiri." Saga tersenyum. "Aku tidak akan berdiri sebelum kamu menerima bunga anggrek beserta potnya ini dan maafkanku," ucap Saga. Lisa tertawa lirih melihat tingkah konyol pemuda di hadapannya itu. "Ya Tuhan, kamu ini aneh sekali," katanya kemudian sambil mengambil bunga anggrek dari tangan Saga. "Sekarang berdirilah, jangan sok kuat." Saga tersenyum kemudian berusaha berdiri. Di saat itulah Saga merasa kakinya sangat sakit hingga hampir membuatnya terjatuh. Lisa dengan sigap menahan tubuh Saga dengan memeluk tubuh pemuda itu, membuat Saga terkejut dengan kejadian yang tidak terduga ini. Sejenak mereka saling pandang hingga akhirnya Lisa melepaskan pelukannya setelah menyadari apa yang baru saja ia lakukan kepada Saga. "Maaf," katanya kemudian salah tingkah. "It's okay," jawab Saga sambil tersenyum melihat Lisa terlihat malu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Lisa berusaha mengatasi perasaannya yang tiba-tiba tidak menentu setelah baru saja memeluk tubuh Saga yang kekar. "Aku ingin mengantarmu pulang. Itu pun kalau kamu tidak keberatan," ucap Saga. Apakah itu juga salah satu cara kamu menembus kesalahanmu?" Saga tersenyum. "Ya, aku akan melakukan apapun demi mendapatkan maaf darimu." Kamu mau kan memaafkan aku? Please Lisa, jangan marah lagi pada aku ya." Lisa tersenyum. "Ah, ya baiklah. Tapi, hei, di mana Karin? Aku harus memberitahu Karin terlebih dahulu, atau dia akan mengomeli aku karena aku meninggalkannya begitu saja," kata Lisa sambil celingukan mencari sahabatnya Karin yang entah hilang kemana. "Aku akan mencari Karin dan aku akan segera kembali." Saga hanya menganggukkan kepala dan membiarkan Lisa mencari Karin di area parkir. Dan tak lama kemudian Lisa muncul dengan wajah sumringah.
Bisa kita pulang sekarang? Tanya Saga tak kalah sumringah. Lisa menganggukkan kepala. Ya, tentu saja. Keduanya kemudian masuk ke dalam mobil Saga. Tanpa mereka sadari, sepasang mata sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. Di dalam mobil, Saga lebih banyak berbicara daripada Lisa. Mungkin rasa bersalahlah yang membuat Saga merasa bertanggung jawab mengembalikan mood Lisa. Karena ketika Lisa merasa marah atau kesal, ia lebih memilih untuk diam daripada harus mengomel panjang pendek. Dan Saga tahu betul bahasa tubuh atau mimik wajah Lisa di saat gadis itu merasa kesal atau marah. Bagaimana bunga anggreknya? Tanya Saga sembari melirik ke arah Lisa yang duduk manis di sampingnya. Aku rasa ia baik-baik saja, jawab Lisa tanpa ekspresi. Maksudku, apakah kamu menyukainya? Tanya Saga lagi. Oh iya, aku suka. Warnanya kuning. Saga mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku tidak tahu warna anggrek kesukaanmu. Tapi kata penjual bunga itu, warna kuning adalah warna favorit pecinta anggrek. Benar atau tidaknya, aku tidak tahu. Tapi aku melihat anggrek yang berwarna kuning itu terlihat cantik. Panjang lebar Saga menjelaskan mengapa ia memberi anggrek berwarna kuning kepada Lisa. It's okay, semua warna anggrek itu indah menurutku, dan aku menyukainya. Kamu jangan khawatir, aku akan merawat dengan baik bunga anggrek ini. Lisa hampir tidak bisa menahan tawa melihat Saga merasa tidak yakin dengan pemberiannya itu. Saga merasa Lisa tidak menyukai bunga anggrek pemberiannya itu melihat reaksi Lisa yang biasa-biasa saja. Aku pikir kamu tidak menyukainya. Apa? Kamu berpikir aku tidak menyukai bunga anggrek ini? Lisa tertawa kecil melihat ekspresi wajah Saga. Aku bahkan tidak menyangka kamu akan memberiku bunga anggrek, katanya lagi tersenyum. Oh iya, bagaimana kamu tahu di mana tempat menjual anggrek? Apakah kamu membelinya secara online? Tidak, Sa. Sejak aku tahu kamu menyukai bunga anggrek, aku lantas mencari tahu tempat penjual bunga anggrek. Aku mendatangi beberapa penjual tanaman hias, tetapi tidak semua penjual tanaman hias yang menjual anggrek, kata Saga. Hingga akhirnya aku menemukan tempat yang khusus menjual anggrek, dan ya, itu yang aku dapat. Oh ya, Lisa hampir tidak percaya pemuda kaku seperti Saga rela mencarikan bunga anggrek untuknya. Ia tidak dapat membayangkan Saga yang bertumbuh tinggi tegap itu membeli tanaman hias. Kenapa kamu tersenyum? Tanya Saga melihat Lisa tersenyum. Tidak apa-apa, aku hanya tidak dapat membayangkan kamu pergi ke tempat penjual tanaman hias dan membeli bunga anggrek, katanya kemudian sambil tertawa geli. Jangan salah ya. Di sana banyak ibu-ibu yang membantuku mencarikan bunga anggrek terbaik untukmu. Lisa tertawa. Ya tentu saja, kamu kan idola para ibu-ibu. Kamu bicara apa? Awas kamu ya. Lisa tergelak. Kamu terlihat jauh lebih cantik saat tersenyum, dan aku tidak suka wajahmu yang cemberut. Cemberut? Apakah aku terlihat cemberut? Iya, karena kamu masih marah padaku. Dan apakah aku terlihat sedang marah? Entahlah, aku rasa iya. Bagaimana kamu tahu? Karena aku bisa merasakannya di sini, kata Saga sambil menunjukkan dadanya yang bidang. Lisa tertawa. Mengapa kamu tertawa? Apanya yang lucu? Tanya Saga bingung. Kamu yang lucu, jawab Lisa masih tertawa. Saga mengerutkan dahinya dan kemudian tersenyum. Kamu cantik sekali saat tertawa. Sudahlah, jangan membuatku besar kepala, sahut Lisa berusaha menutupi kegembiraannya mendapat pujian dari Saga. Ya, aku sungguh-sungguh. Kamu adalah wanita tercantik yang pernah aku temui. Dan malam ini kamu seperti bidadari, cantik sekali. Ya Tuhan Saga, hentikan. Atau apa? Memang kamu cantik? Lisa tersenyum tersipu malu.